Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku Salma Kamelia dengan NIM 2524006 dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas filsafat pendidikan A. Di sini aku dikasih tugas video oleh Bu Lili selaku dosen pengampu filsafat pendidikan untuk merekomendasikan sebuah film pendidikan dan juga menjawab pertanyaan dari beliau, yakni ingin jadi guru seperti apa kamu di masa depan. Ya, mungkin ini cuma tugas video, tapi menurutku ini lebih dari itu. Ini tanggung jawab. Karena apa? Menjadi guru seperti apa kamu di masa depan ini gak hanya tugas video, karena ini menyangkut masa depanku juga, masa depan calon muridku yang nanti akan aku ajar nanti. Aku takut yang aku omongin sekarang nih di depan kamera, aku upload untuk tugas itu gak terlaksana saat aku jadi guru nanti. Gitu loh. Tapi apapun itu, aku akan berusaha. Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, aku ingin merekomendasikan sebuah film tentang pendidikan. Film ya, karena ini sangat-sangat bagus, jadi aku bikin isainya dulu sebelum aku meritel. Karena ya, aku ingin kalian juga tertarik dengan apa yang aku omongin. Ini bener-bener keren banget. Jadi nama filmnya ini adalah Assassination Classroom atau Ansatsuki Shisu, pembunuhan di dalam kelas. Nah, ini tuh adalah karya manga bergenre fiksi ilmiah yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yusei Matsu. Ini adalah komik Jepang yang juga dianimasikan menjadi anime. Bisa disebut film ya ini ya. Nah, jadi cerita ini tuh menceritakan bulan yang dihancurkan oleh sebuah monster gurita berbulu bulan sabit yang ingin jadi sebuah guru di SMP. Ini tuh sangat menarik banget karena ada bentuknya tuh aneh kayak gurita, warna kuning. Ini ya, aku kasih ilustrasinya nanti. Warna kuning, ingin mengajar, ingin jadi guru di sebuah SMP. Jadi monster bernama nanti. Jadi monster ini menargetkan bumi selanjutnya bakal dihancurin. Tadi kan pertama udah bulan, yang kedua ini bumi bakal dihancurin. Selanjutnya pada bulan Maret tahun depan. Nah, tapi si monster ini bikin penawaran. Aku bakal nunda penghancuran bumi sampai Maret depan asalkan kalian ngizinin aku buat jadi pengajar di kelas 3E Kunugigaoka. Ini menarik karena iya monster pengen ngajar, pengen jadi guru gitu loh. Akhirnya pemerintah Jepang tuh menyetujui, ya udah kamu ngajar boleh gitu. Tapi dengan syarat kamu jangan ngelukain anak-anak di sana gitu. Nah, anak-anaknya pun di kelas 3E Kunugigaoka ini diberi tugas oleh pemerintah buat bunuh si guru ini. Jadi selagi dia mengajar, kalau bisa dibunuh sebelum bulan Maret depan, ininya gitulah ya. Nah, nantinya apa? Bakal dibayar sebesar 10 miliar yen jika berhasil membunuh Koro Sensei. Nah, bagi murid SMP denger segitu banyak dong. Kalau di ganti ke Indonesia 10 miliar yen tuh setara dengan 1 triliun. Iya, 1 triliun lebih. 6 berapa gitu. Itu udah benar-benar banyak banget itu buat anak SMP gitu loh. Tapi ternyata tugas buat bunuh itu tuh susah banget. Dia nggak cuma sekedar monster gurita yang lembek gitu. Ternyata dia monster dengan kecepatan Mach 20 dengan berbagai kekuatan supernya. Ini tuh sulit karena ya dia lincah banget kalau dibunuh. Jadi kalau dikasih senjata apa itu benar-benar bisa kabur, dia bisa kabur. Nah, makanya si murid-murid ini memberi namanya Koro Sensei. Kalau dalam bahasa Jepang, Koro itu artinya pembunuhan dan Sensei guru ya. Jadi Koro Sensei itu intinya kayak guru yang harus dibunuh seperti itu. Nah, plot twist-nya lagi, ternyata Koro Sensei ini adalah pengajar terbaik yang pernah diterima oleh kelas 3E SMP Kunugigaoka. Oke. Nah, mungkin untuk cerita selanjutnya kalian bisa lihat, nonton sendiri ya. Gacha serial manganya bisa atau nonton versi animasinya. Itu ada 2 season. Jumlahnya ada berapa ini? 47 episode dan 1 movie. Ini benar-benar nggak bakal ngebosenin. Karena ini banget apa ya? Bagus banget. Soalnya ada tiap kejadian yang sangat-sangat di luar nalar anak SMP bakal ngelakuin gitu lah. Ini benar-benar keren. Tapi yang akan dibahas di sini adalah sistem dari SMP Kunugigaoka-nya sendiri karena masalah pendidikan ya. Jadi aku ambil dari sisi pendidikannya aja.
Jadi yang jadi sorotan itu SMP Kunugigaoka ini adalah SMP favorit. Ini ya SMP elit gitulah ya. Nah, Direktur Kepala Perguruan Kunugigaoka bernama Gakuho Asano ini menerapkan e-system. E-system itu apa? Dengan menerapkan 95% siswa bekerja keras dan 5%-nya adalah bermasalah. Ini yang menarik nih. Karena di mana sistem ini tuh udah diterapin dari tahun lalu dan buktinya ya berhasil sukses. SMP Kunugigaoka menjadi SMP yang favorit karena menghasilkan murid-murid terbaiknya mereka. Tapi kalau diomongin kelebihan dan kekurangan tentunya ada ya. Untuk menurutku sendiri ya, keunggulannya 95% muridnya itu berhasil, bakal berhasil. Lebih banyak lah ya 95% daripada 5%-nya ini yang gagal. Jadi mengorbankan 5% demi 90%, 95% yang berhasil. Menurutku oke kok, nggak apa-apa, fine. Nah tapi kelemahannya di sini 5%-nya itu mereka jadi tumbal istilahnya tuh kayak proyek, tumbal proyek. Ini gini, jadi dengan diberi motivasinya tuh gini, kalau nilainya itu paling rendah, siswa bermasalah atau nakal, itu bakal dimasukin ke 5%-nya tadi. Dan akhirnya apa? 5%-nya ini mendapatkan diskriminasi dari 95% siswanya tadi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk verbal, bullying, bahkan kepala sekolahnya sendiri, Gakuho Asano itu menempatkan 5%-nya ini di bukit tinggi yang udah tempat kosong gitu loh ya. Dan kalau berangkat sekolah tuh harus lewat hutan. Benar-benar dibedakan. SMP Kunugigaoka yang megah itu untuk 95% yang tadi, proyeknya tadi, sistem. Ya 9%-nya itu dibuang di bukit. Itu diskriminasi yang parah sekali. Nah, akhirnya apa? 5% siswanya tadi tuh udah nggak ada motivasi buat belajar. Kayak ya udah aku udah dibuang, ngapain aku belajar? Oh, ntar gagal, ntar gimana mereka udah nggak ada ambisi lagi buat kembali ke sekolah utama ya, karena aku udah kelas 3E juga, ngapain aku belajar, toh ininya tuh mereka bener-bener pasrah aja gitu loh. Karena diskriminasi yang kuat ini mereka tuh udah nggak ada buat ngelawan gitu, rasa ngelawannya tuh nggak ada. Nah, ini kita akan bahas 3E-nya ini. 5% tadi adalah kelas 3E SMP Kunugigaoka. Nah, mereka ini tadinya punya satu guru, tapi sebelum di akhirnya diganti oleh tadi si Master Gurita tadi. Koro Sensei pengen ngubah motivasi mereka buat belajar sekolah gitu loh. Jadi tiap hari tuh walaupun Koro Sensei mengajar, ditulis gitu ya, murid-muridnya tuh tetap pegang senjata. Ada namanya senjatanya khusus yang kalau buat manusia tuh aman, tapi buat gurita ini itu bisa memotong bagian tubuhnya gitu loh. Ini benar-benar apa ya, senjatanya unik sekali ya menurutku ya. Karena di samping pembelajaran dari Koro Sensei, murid-murid ini juga diberi pelatihan dari satu anggota militer suruhan pemerintah agar mendidik murid-murid ini menjadi pembunuh dan juga petarung. Namanya Karasuma, biasa dipanggil Karasuma Sensei. Nah, seperti tadi. Tapi ternyata Koro Sensei ini agak keliru ya pertama dalam mengajarnya, karena motivasi mereka buat sekolah itu berubah, bukan buat belajar, tapi buat bunuh dia lalu mendapatkan hadiah 10 miliar yen. Nah, Koro Sensei di sini tuh kayak marah gitu ya, karena pendidikan lebih penting daripada uang. Ya bener sih, tapi seotakan SMP mana nyampe pendidikan bakal itu uang di depan mata, kamu mati yang pilih uang gitulah ya. Nah, akhirnya apa? Di sini Koro Sensei itu memberikan motivasi belajar dan mengubah sistem pembelajaran. Disinilah Koro Sensei itu jadi guru terbaik. Jadi Koro Sensei ini benar-benar memahami satu persatu murid-muridnya, masalah yang dialami, mata pelajaran yang apa ya, yang unggul, kelemahannya itu benar-benar Koro Sensei itu mengajari satu persatu. Iya, kayak intinya tuh dia apa ya, guru BK yang benar-benar privat gitu loh. Soalnya karena Koro Sensei itu bukan bisa bela diri ya, tapi bergerak cepat kesana kemari dengan menyediakan mapel-mapel yang berbeda kepada tiap muridnya. Dan itulah yang menjadi
apa ya, menjadi rasa tersendiri bagi murid-muridnya gitulah. Wah, guruku kok bisa sangat memahami aku sama ini. Bahkan Koro Sensei ini ada satu adegan uniknya. Itu saat uh, sebuah siswa belajar ekonomi. Jadi dia buah buku tuh, aku nggak ngerti ini ekonomi di Australia tuh bener-bener separah ini, bla bla bla. Nah, Koro Sensei itu nggak cuma ngajarin ternyata. Dia, kamu mau nggak ikut aku? Ditawarin dong. Kemana? Kita pergi ke Australia. Beneran, dengan kecepatan 20 menitnya, terbang ke Australia dan pelajari ekonomi mereka dengan dia real time gitu loh, dengan nyata. Bener-bener kayak se-effort itu buat ngajar gitu loh. Disajikan kejadian nyatanya. Bahkan ada adegan bahwa membawa dua muridnya untuk mengambil data astronot. Oke, itu nggak masuk akal. Tapi itu beneran di SMP. Intinya apa? Kalian itu belajar seluas-luasnya. Kalau nggak paham, nanya. Ada koresen saya di sini. Kalian bisa nanya aku. Intinya kalian tuh jangan berhenti di sini gitu loh. Oke, mungkin di SMP-nya gagal kelas 3, tapi kan masa depan nggak cuma di SMP, ada SMA, belum lagi nanti terjun ke dunia dunia kehidupan realita gitu ya. Nah, disinilah peran Korsensei ini benar-benar berarti. Jadi guru terbaik dan mereka akhirnya mempunyai motivasi untuk mengalahkan kelas terbaik, kelas A, kelas 3A, SMP Kuno Gaoka. Jadi akhirnya bersaing, akhirnya menang. Kelas A ini jadi unggul karena mereka memiliki motivasi belajar yang benar. Karena sistemnya seperti itu, kepala sekolah pun marah. Ini kelas E harusnya bocah dicontoh buruk, oh malah bisa bangkit gitu loh. Nanti yang jadi buruk-burukin siapa gitu. Akhirnya apa? Kepala sekolahnya ini terjun langsung untuk mengajar. Ajarnya juga agak kejam ya, karena mereka dicuci otak. Kayak bener-bener, kamu gagal sekali, kamu turun ke 5% ke bukit. Kamu tak kirim ke bukit. Gabung sama kelas E. Jadi bener-bener muridnya tuh mau nggak mau harus belajar, karena kalau gagal sedikit aja mereka bakal jadi mereka, dan mereka nggak mau itu. Bener-bener dicuci otaknya sampai semua pelajaran harus masuk, harus hafal, harus dipahami, sampai akhirnya di UAS tuh harus bertarung seperti itu. Dan akhirnya apa, di akhir sesinya itu Koro Sensei itu memberi nasihat kepada kepala sekolah bahwa ya, sekolah itu bukan membuat muridnya menjadi pintar, tapi menjadi muridnya sebagai orang yang berpendidik. Oke, aku agak excited dalam tindakannya, maaf. Tapi ini benar-benar menyentuh sekali. Menyentuhnya itu momen ternyata ketika mereka sudah berhasil mengalahkan kelas A, dihargai kalau kelas A itu unggul seperti itu, tapi Koro Sensei akhirnya meninggal. Oke, itu sedih. Uh, nah, di sini juga aku sekalian mau jawab pertanyaan dari Bu Lili tentang ingin jadi guru apa kamu di masa depan. Aku ingin aku nggak tahu ngomongnya gimana, tapi aku ingin jadi guru yang seperti tadi, Koro Sensei. Dia guru inspiratif buat aku. Dari cara pengajarannya yang dibuat menyenangkan, dengan memberi reward setiap muridnya, memahami setiap karakter muridnya, dan dia nggak hanya berperan sebagai guru yang mengajari saja di kelas gitu loh, tapi berperannya dalam kehidupan nyata muridnya, yang benar-benar mengenal dan mengajar dari hati, tulus, seperti itu. Jadi dari awal tuh Koro Sensei nggak ada niatan menghancurkan bumi, tapi mengajar mereka dulu, lalu saat kelulusan tahun depannya Koro Sensei dengan diterima dibunuh oleh muridnya. Wah, seperti itu. Aku nggak bisa jelasin secara verbalnya gimana, tapi guru seperti apa di masa depan adalah aku ingin jadi guru yang bermanfaat. Aku ingin menjadi guru yang memberi dampak yang apa ya, yang berefek nyata dalam kehidupan murid-muridku nanti. Jadi apa ya, aku nggak nuntut mereka buat pinter kok di mata kuliah, di mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, karena aku dari prodi Inggris, nggak perlu, karena setiap siswa itu pastinya punya potensi. Jadi aku ingin memahami karakter siswa, menjadi dekat, dan
bisa berperan menjadi teman dan juga guru pendidik di saat yang bersamaan, dan tetap memperhatikan martabat juga, karena aku ingin jadi guru yang dihargai. Kayak oke, percuma aku bisa ngajar di S3 di Amsterdam atau di Oxford, tapi di sana murid-muridnya bener-bener disrespect sama aku. Jadi aku mending ngajar di pedalaman, lalu di sana aku bisa memberikan manfaat, memberikan efek yang nyata pada kehidupan mereka. Aku lebih memilih itu. Dan kayaknya bohong juga ya kalau jadi guru yang penting gaji seberapapun aku mau ngajar, itu kayaknya bohong banget. Jadi aku tetap memperhatikan itu, karena apa? Ini tuh bisa membantu sarana prasarana para muridnya menjadi lebih baik. Kayak misal ada proyek apa, jadi akunya sendiri juga bisa langsung apa ya, menghasilkan proyek itu uh, dengan hartaku sendiri, seperti itu. Misal nggak bisa dari sekolahnya, aku ingin mengajar di luar negeri. Kalau bisa aku ingin mengajar di Jepang. Jepang itu bahasa Inggrisnya unik, karena mereka tuh nggak bisa ngomong apa ya, huruf mati gitu, harus ditambahi huruf vokal setiap kalimatnya. Dan ini menarik, aku pengen ngajarin mereka how to speak English properly. Nggak harus bagus kok, intinya bisa aja gitu loh. Jadi guru di sana dan bekerja di sana, lalu memberikan apa ya, memberikan pengajaran, materi, dan pengalaman yang sudah aku tempuh di sini, di sana, untuk di sana sebagai bentuk pertukaran budaya juga, lalu menjadi hubungan kerjasama antara Indonesia dan juga Jepang. Aku pengen pergi ke sana dan jadi guru di sana. Itu aja sih. Guru, ya intinya tadi guru, ingin jadi guru seperti apa nanti masa depan. Aku menjadi guru yang bermanfaat dan ingin jadi guru yang dihargai. Dihargai di mana tempat aku berada. Oke, cukup mungkin ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.